Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita sedang mengendarai mobil. Wanita ini bernama Misa. Dia berasal dari kota New York, berprofesi sebagai penulis novel. Karena di perkotaan terlalu riuh, Misa ini terkendala menyelesaikan karyanya. Dia memutuskan untuk mencari pedesaan dan menyewa sebuah kabin yang berada di dekat hutan. Tujuannya agar mendapatkan inspirasi dan ketenangan pada saat menulis. Dalam perjalanan ke kabin, Misa ini tersesat. Dia mampir ke pom bensin sembari mengisi bensin dan bertanya arah jalan. Di pom bensin itu, Misa ini bertemu dengan 3 orang laki-laki bernama Roy, John, dan Patrick. Mereka terpukau dengan wajahnya Misa. Lalu John mencoba untuk menggodanya, tapi Misa tidak menganggap John serius. Misa pun tertawa dan pergi meninggalkan John. Akhirnya Misa ini tiba di kabin. Ia pun membereskan barang-barangnya. Misa mulai menulis dengan rasa nyaman dan tenang. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, namun ia penasaran dengan sebuah gudang yang berada di sebelah kabinnya. Perlahan ia mendekati, lalu masuk ke dalam gudang tersebut. Pelan-pelan ia mengamati dan kembali ke kursi yang ada di kabinnya, sembari menikmati segelas sirup. Pada saat Misa memulai menulis lagi, gelas pun terjatuh hingga membuat pakaiannya basah. Ia lalu segera mencucinya. Keesokan paginya, Misa pun menjalankan aktivitas dengan jogging. Ia melihat ada rumah yang terbengkalai. Dengan penasaran, ia pun masuk ke rumah itu, mengamati isi dalam rumah, lalu ia kembali jogging. Setibanya di kabin, pada saat ia mau menghidupkan keran, tiba-tiba kerannya pun rusak. Ia memanggil orang untuk memperbaiki air. Saking senangnya, Misa ini tanpa sengaja mengecup tukang ini. Wah, menang banyak ini tukang. Lalu kita diperlihatkan 3 laki-laki tadi, Patrick, John, dan Roy. Mereka sedang nongkrong. Tiba-tiba datanglah tukang tadi. Kita sebut aja namanya Sugiono. Ternyata Sugiono itu kawanan dari mereka. Pada malam harinya saat Misa mau menghubungi temannya, HP-nya pun error. Dia pun suntuk dan sebat terlarang dulu. Tarik Misa. Tiba-tiba waktu sudah subuh. Misa mendengar suara lemparan dari luar. Ia pun membuka pintu lalu keluar melihatnya. Saat dia kembali masuk, lagi-lagi ada lemparan di kabinnya. Misa langsung keluar lagi. Ia melihat bangkai burung tergeletak tepat di depan pintunya. Misa mencoba keluar lagi mengarah ke gudang. Saat ia kembali lagi, wow, ternyata ada orang yang masuk. Dari sinilah aksi bejat terjadi. Misa ketakutan. Ya mau gimana lagi, dia adalah seorang cewek kan? Misa pun mencoba bernegosiasi, tapi mereka tidak mau. Mereka pun menyekoki Misa dengan, wah parah ini. Pokoknya kalian harus nonton film ini full agar lebih jelas. Aksi dari film ini luar biasa, parah nggak manusiawi. Semoga yang menonton ini orang-orang baik. Ya mau subscribe dan like, apalagi nonton sampai selesai. Kok malah ke situ? Lanjut. Misa pun berhasil kabur dari mereka. Saat dia berlari ke dalam hutan, ia berjumpa dengan Sheriff dan temannya. Misa menceritakan kejadian yang dia alami. Sheriff pun langsung berangkat ke kabin Misa. Saat Sheriff mengecek kabin Misa, ternyata tidak ada apa-apa. Malah Misa ini yang dituduh sedang mabuk, ilusi, akibat memakai narkoboy. Misa pun dipaksa Sheriff. Agak lain Sheriff ini cara meriksanya Misa ini ya. Tiba-tiba John, Patrick, Roy masuk lagi. Ternyata Sheriff ini satu geng dengan mereka. Buset, kasihan banget nih Misa. Tai macan Sugiono pun berceceran. Saat Misa terbangun, dia pun keluar dari kabinnya, merasakan traumatis yang cukup mendalam.
Tiba-tiba mereka kembali lagi menghadang Misa. Apa sih salah Misa ini? Bang, bener nih orang-orang. Misa pun disiksa dan digilir. Ya ampun, ini mah parah melebihi hewan ini. Jir. Saat Misa terbangun dari pingsannya, ia pun berjalan tanpa menggunakan busana, merasakan trauma yang luar biasa. Aslinya film ini adegannya vulgar sih. Misa pun menjatuhkan diri di sebuah sungai. Mereka semua panik. Mayat Misa belum ditemukan. Apa jangan-jangan dia belum metong? Begitulah ujar salah satu dari mereka. Sherry pun mengancam mereka, menyuruh mereka untuk menghilangkan semua barang-barang milik Misa, termasuk mobil Misa. Wah, ini lebih parah, gila ini. Ternyata dalangnya si Sherry ini. Sherry pun mulai melancarkan niat busuknya agar menghilangkan jejak. Di tempat lain, Sugiono melamun merasa bersalah dengan perbuatannya, tapi tidak dengan Roy, Patrick, dan John. Sore harinya, saat Sugiono meratapi kesalahan, dia berhalusinasi melihat hantunya Misa. Diperlihatkan Patrick sedang berlari. Dia mulai panik dengan kejadian itu. Cekcok pun terjadi di antara mereka. Saat malam hari, John pun diteror dengan suara aneh di luar rumah. John pun melihatnya keluar, tapi tidak ada apa-apa. Saat dia masuk kembali, ada yang melemparkan bangkai burung di pintu rumahnya. John pun lari dengan penuh emosi mengambil beceng. Baru mau duduk lagi, ada lagi yang melempar rumahnya dengan sendal. Dengan emosi dia menjedor-jedor ke sana ke sini. Pasti kalian sudah tahulah siapa yang menerornya, ya kan? Patrick lah yang dituduh memberikan kaset ini kepada istrinya Sheriff. John pun memberitahu ke Sheriff bukan hanya dia yang diteror, tapi mereka semua. Sheriff pun membakar kaset itu lalu pergi meninggalkan mereka. Kalian rasakan lah nih, udah mulai panik ini semua. Ketika Sheriff ini sedang berjalan di hutan bersama temannya, tanpa rasa kasihan dia pun membumbun temannya ini demi melancarkan penghilangan jejaknya. Saat Sugiono melamun, ada suara di dalam rumahnya. Sugiono pun berlari masuk ke rumahnya. Dia pun jatuh dari tangga lalu pingsan. Saat ia terbangun, dia kaget, ternyata itu Misa. Sugiono pun merangkak meminta belas kasihan kepada Misa. Tapi tidak ada ampun. Mantap Misa, habisin aja satu persatu. Enak aja mereka kayak gini. Saat Roy sedang sendirian di hutan, dia mendengar suara Patrick. Dengan panik dia pun berlari. Ternyata Patrick hanya bercanda. Tiba-tiba mereka berdua melihat Misa. Mereka berlari mengejarnya. Mereka pun mulai berpencar mencari Misa ini. Patrick pun berhasil menemukan Misa. Tapi saat mau melangkah, ia terkena jebakan beruang. Roy pun lari mendatangi Patrick. Tiba-tiba dari belakang, ketipap. Roy pun terkapar. Saat dia tersadar, kaki dan tangannya sudah diikat di bathtub. Di sisi lain, Patrick pun sudah diikat di pohon. Misa pun merekam. Disinilah jiwa kopatnya Misa keluar. Tuh, kalian lihat itu. Rasakanlah itu. Kembali lagi ke Roy. Misa memastikan Roy agar tidak lepas dari ikatannya. Kembali ke Patrick. Misa pun memberikan isi ikan ke tubuh Patrick. Misa kembali lagi ke Roy. Dia memberikan bubuk chemical keras ke dalam bathtub itu dan merendam wajahnya Roy. Di tempat Patrick, burung gagak pun berkumpul mematukinya. Serem juga ya nih woi.
Inilah balasan orang yang keji. Di pom bensin, John melihat ada seorang wanita sedang mengisi bensin. Saat ia mau menggodanya, ketipap, John pun pingsan. John dibawa ke tempat eksekusi. Gigi dicabut, anunya pun dipotong. Waduh, John ini selesai. Satu persatu dihabisin oleh Misa. Mending kalian lihat full filmnya aja deh, daripada penasaran. Di tempat lain, Misa pun datang ke rumah Sheriff. Ia berkenalan dengan istri dan anaknya si Sheriff itu. Sheriff pun kalang kabut. Langsung Sheriff ini tancap gas untuk pulang. Setiba di rumah, Sheriff pun diberitahu istrinya bahwa anaknya diajak bermain oleh Misa. Sheriff pun kalang kabut mencari anaknya. Rasain kau Sheriff. Pada saat Sheriff ini mau masuk mobil, kalian pasti udah melihatnya, itu Misa. Sheriff pun dibawa ke rumah kosong. Tangan diikat, kaki diikat, bool disogok-sogok dengan shotgun. Wah, serem banget ya. Ngeri ini ya. Misa pun mengikat tali di pelatup menghubungkan ke Sugiono. Ternyata Sugiono ini belum meninggal. Tangan Sugiono pun bergerak. Mereka pun ke alam lain. Buset. Jangan coba-coba deh melakukan hal kayak gini. Setiap orang itu beda, pasti ada jiwa psikopatnya. Disinilah cerita pun selesai. Pesan dari channel dan film ini, jika kalian ke tempat yang belum pernah kalian kunjungi, jangan sendirian. Karena sekarang banyak setan berwujud manusia. Udah, itu aja.